Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Kang IT. Jadi di video kali ini kita bakal lanjutin sistem helpdesknya ya teman-teman. Sorry banget nih ya guys ya. Jadi gua baru bikin video lagi karena emang lagi banyak kerjaan juga dan lain sebagainya. Tapi kita bakal lanjut lagi nih buat bagian back endnya ya kan. Kemarin kan kita udah bikin bagian apa buat front end, dan di bagian back endnya kita bakal buat lagi. Nah, untuk di bagian front end ini kita bakal ada sedikit perubahan ya guys ya. Ada sedikit perubahan di bagian API-nya. Nah, ini belum gue ubah sama sekali. Jadi di sini gue bakal ubah ya sedikit. Ada beberapa perubahan, yaitu di sini gue nggak pakai resource data. Jadi nanti kita bakal bikin roots-nya juga di back end. Nah, untuk bagian yang kita pertama ke list user.js dulu ya. List user.js ini untuk API-nya ya udah biarin aja ini user. Nah, untuk delete-nya ini ya, untuk delete usernya ini kita ganti di sininya jadi destroy ya. Di sininya kita ganti jadi destroy. Kemudian ininya juga tetap delete. Nah, untuk kita ke bagian edit user. Nah, edit user di bagian atasnya ini yang patch data user ini kita kasih nama di sini slash show. Nah, ini show ini nanti adalah untuk ngeget data user yang bakal kita edit. Kemudian untuk update user ini untuk update datanya, berarti di sini kita pakai update. Nah, kayak gini. Dan kemudian untuk yang create-nya ini kan cuman user, berarti di sini kita kasih store. Store ini kita buat bakal simpen datanya. Nah, oke. Kalau misalkan ini udah diedit semua, ini kan buat apa namanya simpen data, kemudian ini untuk show itu untuk melihat datanya ini apakah benar yang mau diedit tersebut. Dan kemudian bisa diupdate juga, ini untuk update-nya. Dan kemudian ini juga untuk ininya apa sih namanya, untuk delete datanya, yaitu menggunakan asios delete dan destroy. Nah, untuk user ini biarin aja user kayak gini karena ini cuman buat nampilin data secara keseluruhan ya, bukan get by ID kayak gitu. Oke, kita lanjut ke bagian backend. Nah, kita berarti kita main di Laravel-nya ya guys ya. Untuk di Laravel-nya di sini kita bakal bikin roots-nya di API. Nah, di bagian API ini kan karena kita pakai Laravel 8, berarti kita use dulu di sini. Use-nya ini kita copy aja yang ini ya. Kita copy yang ini. Kita use ini, kemudian ini kita paste di sini. Nah, ini kita hapus aja nih ininya nih. Ini kita hapus. App http controller API-nya kita hapus. Ini kita ganti jadi user controller. Nah, gini. Kemudian ini juga kita hapus. Oke. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini sesuaiin aja guys ya. Kalau misalkan nanti di controller ini kan belum ada nih user controllernya. Nah, ini nanti kita bakal buat di controller yang di sini, bukan yang di dalam API ini. Jadi yang di dalam API ini hanya cukup yang login controller sama logout controller aja. Terserah, jadi mau di dalam API ini bisa, mau di dalam controller folder ini juga bisa ya, itu bebas lah. Terserah kalian maunya kayak gimana. Kalau misalkan nanti ditaruhnya misalkan pengennya di API aja, nah berarti di sininya kita kasih API kayak begini. Kalau misalkan nggak ada di dalam API, berarti kayak gini aja, kayak gitu. Nah, untuk contoh sementara buat kali ini kita nggak taruh ya, kita nggak taruh di API, makanya gue pakai di sini use app http controller user controller. Nah, di sini kita buat dulu untuk controllernya. Nah, ini dia, kita buat CLS dulu ya, kita clear screennya dulu. Berarti kita buat php artisan make controller, yaitu user controller ya, controller. Nah, sip, kita ini aja. Nah, kalau udah di sini kita bakal bikin roots-nya dulu. Nah, ini udah kebuat nih user controllernya. Ini kita buat roots-nya dulu, jadi buat nanti langsung biar masuk aja ke user controller. Nah, untuk modelnya ini kan ya model biasa lah. Ini udah kita buat juga kemarin di episode sebelumnya yang di login. Ini sebenarnya udah oke buat apa namanya, kita pakai database yang table yang ada di table user ini. Jadi kayak gitu ya guys ya. Oke, buat di API-nya ini ya, roots API-nya ini kita bikin di sini. Ini kita copy aja ya. Ini kita copy, kemudian kita paste di sini. Ini kita kasih nama get ya. Get. Kemudian di sini kita kasih nama user. Kemudian di sininya juga pakainya gini. Ini gua agak lupa nih guys, jadi gua harus lihat-lihat dulu lah. Kalau ngoding gua tuh kadang lupa-lupa gitu, nggak pakai ini. Nah, kita pakai yang ini aja. Gini deh guys. Sep. Nah, get di sini.
Kemudian di sini juga kita pakai user, karena ininya user controller kita sesuaiin aja. Kemudian untuk kelasnya ini kita pakai kelas index. Jadi nanti kita lihat aja buat nanti pembuatan di controllernya seperti apa. Kita paste, ini kita paste, ini kita paste. Kemudian di bagian sini kan ada yang tadi ya user show, berarti di sini kita kasih show. Kemudian di sini juga kita kasih ID. Nah, di sini juga user controllernya kita kasih dengan nama kelasnya itu show. Kemudian di bagian sini ada update, berarti di sini kita kasih ininya patch karena update data. Di sininya update. Kemudian di sininya juga kita kasih ID. Nah, untuk di bagian sininya juga kita kasih update. Kemudian untuk di bagian sini ya, di bagian sini kita kasih rootnya delete. User delete. Kemudian di sini kita kasih destroy. Di sini juga kita kasih ID. Kemudian di sininya juga destroy. Nah, sip. Jadi untuk roots yang ada di sini itu disesuaikan dengan yang ada di front end tadi yang udah kita bahas di awal. Jadi nanti tinggal disesuaikan aja. Dan untuk show, update, destroy itu harus disesuaikan dengan root yang pertama yang tadi di front end, kemudian disesuaikan juga dengan controllernya ya. Nah, berarti di sini kita bikin use dulu. Use app http bukan HTTP, dia masuknya ke models. Nah, salah, models. Kemudian ambil user. Nah, kayak gini. Kemudian di bagian sini kita copy aja. Gue udah punya codingannya di sini. Kita copy ya. Ini gue udah punya codingannya, jadi udah enak lah. Tinggal ikutin aja. Ini kita paste di sini. Nah, jadi kayak gini ya guys ya. Untuk indeksnya, nah untuk indeksnya ini kan user, select, ID, name, email, level. Nah, ini disesuaikan aja dengan apa yang ada di database yang di sini nih, table users ini. Karena di sini ada ID, name, email, password, level, jadi harus ditampilin yang berdasarkan ini aja. Dan ini yang untuk create add, update add itu nggak perlu lah, nggak perlu ditampilin. Makanya di sini nggak gua tampilin. Kemudian di sini juga di store ya. Store ini untuk simpan data yang tadi gue bilang di sini API-nya. Oh ya, ini kurang ya. Ini kurang satu, yaitu store. Nah, ini berarti ini kasih store. Kemudian ini juga kita kasih user/store. Kemudian ininya ganti post untuk root get-nya. Oke. Setelah itu, nah ini untuk store ini kita validate bahwa ini tuh harus terisi lah, name, email, password, dan level ini harus terisi. Makanya di sini kita kasih validate yaitu required. Kemudian untuk user create ya, ini untuk user create ini bawaan dari ininya Laravel, dan kita di sini kita kasih name, kemudian email, password kita bcrypt ya, kita pakai bcrypt, nggak pakai hash, hampir sama sih bcrypt dan hash itu. Kemudian level. Nah, untuk kalau misalkan dia berhasil disimpan, dia bakal ngasih respons yaitu message user create successfully, dan kalau misalkan error dia bakal ngasih something goes wrong while creating a user. Kayak gitu ya guys ya. Oke, buat di bagian show. Nah, untuk di bagian show ini buat nampilin data yang tadi gue bilang, bisa nampilin data by ID. Kemudian untuk user ini kita ambil dari bagian sini. Dan untuk user ini nanti bakal berhubungan untuk di bagian sininya nih guys. Untuk di bagian src kita masuk ke front end ya, ke user edit. Nah, untuk di bagian sini nih data, nah ini dia nih untuk data user ini. Jadi kalau misalkan di sininya itu apa namanya users misalkan, nah jadi di sininya juga harus pakai users juga. Jadi kayak gitu, disesuaikan aja lah kalau buat ini. Dan untuk string user ini ya diambil dari data user yang ini, kayak gitu guys. Nah, sebenarnya ada beberapa perbedaan sih, ada yang pakai kayak gini, ada yang enggak. Cuman kalau gua ada beberapa nih, jadi ini ada sempat editing data. Paling gini aja kali ya, biar enak. Mungkin gue bakal bikin kayak gini kali ya. Jadi biar kalian tahu juga di sini, karena ini kan pakainya rootnya ini kan kita apa namanya kita banyakin kayak gini, nggak pakai yang root resource. Jadi makanya di sini gue bakal ubah aja kali ya, biar enak. Di sini pakainya kita pakai ID aja guys. Kita pakai string ID. Kemudian di sini kita pakai string user sama dengan users. Jadi kita pakai benar-benar apa namanya seperti Laravel find or file string ID. Nah, ini udah cukup kayak gini juga
apa namanya, kayak gini juga bisa tuh, string user ya, sama aja sih sebenarnya, string user. Nah ini juga sama, stringnya user kayak gitu. Buat di bagian update ini juga ada perubahan ya. Buat user ini ya kita pakainya string ID aja, atau enggak ini nggak usah pakai file, kita pakainya find aja kayak gini, nggak apa-apa guys, bisa hampir sama lah. Jadi kalau misalkan lu pengen ngeliatin untuk show-nya ini, bisa ke dokumentasinya Laravel lah, bisa dilihat. Dan untuk ininya, update-nya kita copy aja bagian sini, kita taruh di bagian atas sini aja, nggak apa-apa. Ini kita string user find string ID, kemudian di bagian sini user. Nah ini user field kayak gini, nggak apa-apa, name, email, password kayak gini. Oke, ini udah oke banget. Kemudian untuk destroy-nya juga ini kita pakai string ID aja. Kemudian di sini kita pakai untuk try-nya ya, kita try sini string user sama dengan find di sini, kemudian di sininya string ID. Oke, kayak gitu aja sih guys, aman lah. Nah sip. Harusnya sih aman kayak gini. Kalau misalkan lu masih bingung ya, gue juga masih bingung, misalkan kita ke Laravel aja documentationnya, biar nggak ada kesalahan gitu. Jadi biar sama-sama kita lihat nih documentationnya. Kita ambil yang Laravel 8 ya, karena ini kita pakai Laravel 8. Kemudian di sini kita cari aja find. Nah find key nih. Nah ini dia nih, user all find. Nah kayak gini nih. Kita cari yang bagian find user aja ya. Find user mana nih find. Sebentar. Oh ini nih. Ya udah benar ini. User find kayak gitu. Ya udah benar ini. Oke. Kalau udah kayak gini kita save aja. Ini udah cukup sih harusnya. Ini udah cukup. Sebentar, ini ada kesalahan di bagian sini, string user. Oh ini salah gua. User gini maksudnya nih, find. Nah ini nih kayak gini nih, ini di copy aja nih, ini di paste. Nah kayak gini. Oke, nggak ada error, sip. Kalau udah berarti kita tinggal testing ya. Untuk testing seperti biasa kita apa namanya, jalanin dulu ininya. Kalau misalkan ini udah jalan, terus kemudian kita masuk lagi ke PHP Artisan serve. Ini tadi ada kesalahan guys ya. Ini tadi ada kesalahan. Kita coba ini close dulu. Tadi ada beberapa yang diedit soalnya sama gua. Ini kita running lagi, npm start. Kita tunggu sistemnya running lagi ya. Kita tunggu. Nanti dia bakal otomatis kok. Kalau ini kita sambil tunggu. Nah, starting development. Karena kemarin kita udah buat juga buat ininya segala macem. Ini tinggal login aja ya. admin@gmail.com misalkan admin. Kita sign in. Apakah error? Oke, enggak ya. Aman. Ini untuk dashboardnya sementara kayak gini dulu guys ya. Belum gue buat segala macam lah, nggak apa-apa. Untuk data user dulu, kita ke data user. Nah, karena kita backendnya udah jadi, kita tambah data berarti di sini kita tulis misalkan user 2. Kemudian untuk emailnya juga user2@gmail.com. Kemudian di sininya user. Kemudian di sini pilih user. Save. Oh ini salah, berarti kita coba kita inspect ya. Kita inspect sebentar, kita inspect kesalahannya di mana nih guys, kita biar tahu. Ini kita refresh aja dulu, kita refresh. Nah coba ya, kita coba ke user 2. Kemudian di sini user2@gmail.com. Kemudian di sini juga user 2 pilih user store. Nah ini di store user 2 preview exception symphony komponen http not found exception. Nah berarti ada yang salah nih di bagian API user store. Oke, berarti di bagian API user store. Oh ini nih, ini R nya kekurangan R. Oke, kita refresh lagi guys ya. Kalau misalkan kita edit bagian backend tuh harus di refresh, nggak bisa kalau nggak di refresh. Kalau kecuali front end tuh biasanya nggak perlu refresh lah. Ini user 2@gmail.com. Kemudian ini user 2 lagi, pilih user, save. Nah user create successfully. Oke, kalau misalkan dia udah kayak gitu berarti kita edit datanya, edit. Nah ini udah bisa. Dan untuk password nggak gue munculin karena dia pakainya backcrypt ya, pakai backcrypt. Nah ini kan password backcrypt ini panjang,
Jadi nggak gua munculin di sini, jadi kalian bisa edit aja. Misalkan ini jadi user 3 misalkan, contoh user 3, passwordnya kita isi ulang, dan levelnya biarin aja user, kita save. Nah, user update successfully. Nah, ini jadi user 3, user3@gmail.com, dan user. Oke. Untuk hapus, kita hapus ya, yes, delete it. Kita hapus. Nah, user delete successfully. Oke, berarti untuk root data user ini kita udah kelar ya guys ya. Mungkin nanti buat data helpdesk-nya kita bakalan di sini untuk update data statusnya buat di bagian admin, dan di bagian data usernya itu bikin apa namanya, bikin ininya lah, bikin pengaduannya segala macam kayak gitu. Nanti juga ada cetak data dan lain sebagainya. Makanya jangan lupa untuk di subscribe ya guys ya, untuk nggak ketinggalan video-video terbaru. Dan mungkin nanti gue bakal rajin-rajin buat juga kalau misalkan emang proyekan lagi nggak ada ya guys ya, atau proyekan lagi ya lumayan senggang lah, lagi ada banyak waktu senggang, paling nanti gue buat. Oke, paling itu aja, udah nggak ada lagi yang harus dibuat karena ini udah oke semua sih, udah aman, nggak ada lagi. Ya udah, thank you for watching. Dan juga yang mau beli apa sih namanya, source code source code React.js yang udah multi user dan lain sebagainya, itu bisa ke Tokopedia guys ya. Bisa ke Tokopedia, kalian bisa cari di sini Kang IT. Misalkan kalian bisa cari toko Kang IT di sini, misalkan kayak gini. Kemudian di sini kalian bisa lihat toko, atau enggak kalian bisa ke Shopee juga. Nah, itu ada. Nah, di sini ada source code React.js backend Laravel ya. Untuk backendnya Laravel, nah ini udah komplit. Untuk sistemnya itu yaitu sistem penjualan guys ya. Untuk sistemnya itu sistem penjualan, dan demo sistemnya juga udah ada kayak gitu. Jadi kalau misalkan emang lu pengen buru-buru cepet-cepet nih apa sih namanya, pengen dapetin source code-nya, lu bisa ke Tokopedia atau ke Shopee ya, kayak gitu. Untuk tokonya itu yaitu Kang IT ya guys ya. Kalian bisa cek dan juga bisa follow ya guys ya. Oke. Thank you for watching buat semuanya yang udah nonton, dan jangan lupa juga subscribe dan beli nih source code gua. Oke. Thank you for watching. I love you semuanya. Bye bye.